lagi dengan vlog saya. Kali ini beda. Jadi ceritanya kemarin tuh saya mau mengecilkan baju gitu. Terus nyari-nyari biasanya kan tempat-tempat saya dia. Cuma kemarin tuh pengen di tempat yang lain karena Pak Sayadi masih mengerjakan baju saya. Makanya ke tempatnya cari ternyata dapat sermakan. Kemarin ketika perjalanan menuju ke Medan itu melewati tempat ini dan ternyata saya bertemu dengan satu orang dan teman sendiri, ada Mas Boy. Halo Mas Boy. Halo. Ini Mas Boy ini adalah penjahit, saya baru saja mencoba jahitannya, oke juga. Tadi sudah dipermak, ada jaket, ada kaos gitu. Dan Mas Boy itu sama dengan saya, beliau juga difabel juga. Jadi mana Mas Boy kereknya? Ya. Tapi kereknya agak beda nih. Alat bantu. Alat bantunya keren yo. Kereknya itu. Biar kuat. Betul. Jadi Mas Boy ini tinggal di ini daerah mana Mas? Kujon. Daerah Kujon. Utara SMP 2 Ceper. Utara SMP 2 Ceper. Nih teman-teman yang di Jombor, Medan, Pasuruan, daerah sini lah ya. Kalau mau memfarmak silakan ke sini. Mas Boy, kalau boleh cerita nih, sudah sejak kapan menjadi penjahit ini? Kalau masalah terjun ke dunia jahit sudah tahun 2004. 2004. Perintis awal waktu itu di Magelang, terus di Jogja, terus di Solo. Baru merintis di rumah 3 tahun jalan ini. 3 tahun jalan ini. Sebelumnya yaitu di kota-kota besar. Oh. Berhubung menginjak usia mendekati tua, merintis di rumah biar nggak terlalu capek, mundar mandir. Iya, dan ini juga Mas Boy itu ditemani oleh istrinya yang juga menjahit, tapi nggak tahu ibu baru ke belakang. Nanti kita ajak ngobrol juga. Nah Mas Boy, kita sama-sama memakai krek nih. Kalau Mas Boy ini sejak kapan? Sejak umur SD 3 tahun. Sama dong? 3 tahun. 3 tahun. Kena sakit polio kan? Jatuh, awal mulanya jatuh, sama. Kena terserang polio. Yap, ini ceritanya hampir sama, karena saya juga jatuh dulu awalnya. Cuma ketika saya jatuh, terus kemudian awalnya dikira polio, tapi ternyata ada diagnosa lain pada saat itu juga akhirnya juga harus ini. Mas Boy, kalau pakai kreknya mulai kapan? Mulai ya itu kurang istilah, saya kelas 3 SD mau naik ke kelas 4 sudah mulai pakai tongkat. Sudah mulai pakai tongkat. Sebelumnya ya itu jalan biasa. Jalan biasa, terus pulang sekolah waktu kecil kan minta uang sama ibu buat beli alat pancingan sama senar, jatuh ke sungai. Ya udah, sampai sekarang kejadiannya memakai tongkat terus. Memakai tongkat terus itu berarti oke, karena ternyata Mas Boy sendiri sekarang bisa mandiri. Ya, gitu dengan segala sesuatu yang dilakukan sekarang. Nah, Mas Boy, mungkin kalau dulu untuk ketika belajar jahit ini memang secara khusus belajar kursus atau gimana? Itu waktu awalnya belajar sendiri, kebetulan ibu punya mesin, mesin butterfly, mesin jadul, terus lambat laun kan suka dengan dunia jahit, terus masuk antar konveksi, tapi belum yakin itu benar-benar mumpuni, terus belajar ke tailor. Tailor 1 tahun memotong, habis itu langsung buka usaha sendiri waktu itu di Jogja, terus di Solo, terus sampai sekarang di rumah. Pernah mengalami masa-masa sulit nggak Mas? Oh banyak. Boleh cerita salah satu gitu? Masa sulitnya banyak. Salah satu yang masih paling teringat sampai sekarang gitu. Dalam hal apa? Apapun. Kesulitannya. Kesulitan entah pekerjaan, entah dalam hidup atau apa. Kalau gitu. hal kesulitan dalam hidup itu biasanya penyandang difabel itu ya. Kalau nggak berjuang, nggak uang, itu kebanyakan orang itu meremehkan, nanti ujung-ujungnya cuma dianggap sebelah mata, karena orang umum itu harusnya kita itu sebagai kaum difabel itu meminta-minta atau istilahnya bantuan ya, pokoknya mencari bantuan gitu ya. Nah, dari itu kan saya mendidik untuk tidak menjadi padaku itu bagaimana, ya itu harus
ibaratnya berjuang sekuat tenaga membekali diri dengan keterampilan. Ya misalnya yang jahit, misalnya bengkel tambal ban, ya bengkel, ya pokoknya yang sekarang kan Mas ini ketemu dengan sekarang soal cinta nih. Soal cinta ketemu dengan ibu itu di mana Mas? Ibunya mana ya Bu ya? Ibunya pergi loh. Mau diajakin ngobrol. Aku masak apa? Soal ketemunya ibu di mana Mas? ketemu ibu, aslinya ibu itu kan Jogja. Kebetulan dulu kan ketemunya di Simpang 5 Semarang. Awal mulanya kan saya punya Pak D sama Bule Semarang. Main ke Semarang. Terus ketemunya yaitu di lampu merah. Istri saya itu kan sama temennya pegangan HP, main HP waktu itu masih SMS. Terus pas udah kena lampu hijau, saya pakai motor terus kesenggol ban roda sebelah jatuh, terus saya berarti tanggung jawab sampai kena akrat terus jadi istri saya. Prosesnya berapa lama Mas? Itu 1 tahun. 1 tahun belum dapat persetujuan dari mertua. Ya, saya maklum ya. Orang difabel itu kalau ingin mendapatkan pasangan yang istilahnya fisiknya normal, biasanya dari pihak perempuan, entah bapak atau saudara itu biasanya kan kurang oke. Mungkin kan ya saya maklumi juga dari pihak untuk keluarga luar difabel kan menganggapnya untuk orang difabel itu mungkin nanti bagaimana cara mencari nafkahnya, terus nanti bagaimana cara menghidupi anak turunnya kan seperti itu. Tapi kan saya bagaimana harus mengubah image pandangan mereka biar yakin. Yaitu saya harus bekerja sampai sekarang baru sudah dipahami oleh orang-orang luar difabel. Iya. Dan ternyata mampu gitu ya untuk menghidupi dan sebagainya. Oke. Nyon Sewu sudah kagungan putra belum ini? Putra 1 ikut neneknya di kampung sebelah. Oh, di kampung sebelah. Berarti cowok apa cewek Mas? Cowok. Sudah gede? Sudah gede. Oh, ya sudah segede itu. Sudah kelas berapa berarti? Kelas 4. Oh, udah kelas 4 SD. Luar biasa. Ini putra saya. Nah, ini nih. Nah, pakai baju orange. Kayak papanya persis. Oke. Ternyata ada satu lagi yang perlu saya sampaikan ke Anda. Saya baru tahu ternyata Mas Boy itu punya beberapa motor yang keren, motor laki. Gila, ada 1, 2, dan yang di luar tuh yang keren banget tuh. Ini sejak kapan Mas jenengan punya punya hobi ini? Punya hobi motor sejak masuk dunia kerja jahit karena bisa untuk mobilitas sehari-hari. Awalnya motor butut Honda Prima 9 yang pertama 91. Terus gas bosen pakai motor ini. Yang setangnya kayak punyanya Renegade. Keren loh. Buat motoran, ini kan buatnya atasnya jenuan ya habis jahit. Terus pakai motoran kalau sore di kota-kota. Betul. Biasanya jalan kemana Mas? Ke Klaten, Jogja, Solo, Muntilan, Magelang. Gitu ya. Ini motoran. Ini semua untuk mindah giginya pakai kaki atau pakai tangan? Pakai kaki semua ini. Oh, pakai kaki semua. Pakai kaki semua. Kebetulan masih bisa mengoperasikan pakai kaki. Masih kuat. Saya tuh bukan nggak kuat, malas. Jadi pakai tangan Mas, kita lihat yang di luar Mas itu yang keren banget. Nah, ini dia motornya. Keren tenan sumpah. Apik tenan ini Mas. Ini tahun kapan Mas punya Mas? Ini udah 2 tahun, baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Coba Mas naik Mas. Nah, ini kan cuma untuk nyantai-nyantai, dekat-dekat. Oke. Eden. Tapi kaki semua ya. Kaki semua. Angkuh loh.
nengok. Luar biasa. Nah, Keren boy. banget ini. Mas Boy keren banget ini. Saya baru lihat sekarang ini, makanya saya sangat excited sekali. That's why baru lihat teman-teman, baru lihat ini sekarang yang ada pakai motor cowok, terus kemudian dibuat modifikasi seperti ini. Kebanyakan kan pakai motor cewek karena untuk menaiki ini kan memang kaki untuk melangkah agak-agak susah. Ya. Tapi ini keren sekali. Wow. Just. Atur nuwun Mas, sudah diizinkan naik ini Mas. Ya kalau perlu Keren. dinyalakan. Gak berani karena saya nggak bisa menggunakan giginya. Takutnya malah kenapa. Ya. Oke, Bon, thank you. Terima Ya, kasih. Saya dengan Mas Boy mulai dari perjalanan jatuh, terus kemudian bagaimana kisah cintanya ternyata juga nggak mudah, berjuang sampai dengan sekarang. Tetapi ada sesuatu yang bisa dipetik bahwa seorang difabel nggak boleh harus diam saja, tapi juga harus melakukan sesuatu ya Mas, supaya ada sesuatu yang didapat dan bisa membuktikan ke banyak orang bahwa kita bisa. Mas, yang terakhir mungkin ingin yang disampaikan untuk teman-teman difabel yang lain Mas, apa nih Mas? Ya untuk saya pesan ke teman-teman difabel, walaupun kondisi kita itu kurang, jangan jadikan kekurangan itu kelemahan. Kita harus melanjutkan kelemahan itu kekuatan kita untuk melanjutkan hidup. Apapun kekurangan kita, anggaplah itu kelebihan untuk berjuang terus, yang akhirnya kita mencapai puncak ke jenjang yang lebih makmur kehidupannya. Sehingga orang umum itu melihatnya kaum difabel itu nggak bergantung kepada keluarganya atau orang lain. Kita harus bisa mandiri. Yap. Tanpa orang lain kita bisa mandiri. Pokoknya maju terus, pantang menyerah. Oke, maju terus, pantang berserah, berjuang untuk mandiri. Itu pesannya Mas Boy buat teman-teman difabel. Pokoknya semua teman-teman difabel yang mungkin melihat ini, atau mungkin orang tua difabel ya, yang punya anak difabel, berjuang, tetap mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Biarkan mereka berkembang dan biarkan bisa terus mandiri. Mas Boy, terima kasih banget. Terima kasih yang sudah nonton vlog saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ketemu di lain waktu. Terima kasih. Bye.